Kalau memang kondisinya adalah ngantuk, itu berarti kelalaiannya dia. Maka penerapan pasalnya 310 ayat 4. Ancaman pidananya 6 tahun penjara. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Saudara, ada dua kecelakaan di jalan tol yang Kecelakaan terjadi di jalan tol Nganjuk dan menimpa rombongan Vanessa Angel dan netizen menyoroti sopir yang membawa keluarga Vanessa. Polisi masih selidiki kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya. Masuk ke kejadian di Laka Lantas itu ya, Ya. Kamis kemarin siang hari gitu, Bang. Ya. Bagaimana pandangan hukum dari peristiwa ini? Ya. Setiap kita berkendaraan di jalan raya ya, bukan hanya di tol, maka kita diwajibkan untuk satu, memiliki izin mengemudi. Nah, setelah memiliki izin mengemudi, maka kita mengemudinya harus hati-hati. Karena akibat kelalaian kita ada sanksi pidananya, Mas Kakak. Itu diatur di dalam pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas. Ada 4 ayat di sana. Jadi karena kalau kelalaian daripada driver atau supir kemudian menyebabkan kendaraan lain luka atau kendaraan lain itu rusak, itu ancaman pidananya 6 bulan kurungan. Kalau ternyata menyebabkan luka ringan, itu ancamannya ada 1 tahun atau berapa saya lupa. Kemudian kalau luka berat itu 3 tahun, kalau meninggal itu 6 tahun penjara. Nah, driver daripada si artis ini, Si Vanessa ini. ya, ini masih dalam pengusutan, tapi saya baca di berita ya, itu dikabarkan bahwa yang bersangkutan mengaku ngantuk. Oh, mengantuk. Nah, oleh karena itu terjadilah kecelakaan tunggal. Kalau memang kondisinya adalah ngantuk, itu berarti kelalaiannya dia. Maka penerapan pasalnya 310 ayat 4. Ancaman pidananya 6 tahun penjara bagi yang bersangkutan. Dan karena itu ancamannya di atas 5 tahun, maka ketentuan pasal 21 KUHP yang bersangkutan bisa dilakukan penahanan langsung. Hanya memang saya baca berita tadi pagi, sampai saat ini khusus drivernya belum dilakukan pemeriksaan karena masih trauma. Sekalipun yang bersangkutan sudah tidak dalam kondisi luka berat ya. Luka ringan. Dan ya hanya luka-luka ringan lah, lecet. Itu. Nah, penerapan pasal 310 Ya. Undang-Undang 35 itu ya, Ya. Bang, ya? 2009 soal ini ya, kelalaian dalam mengemudi. Itu apakah hanya mempertimbangkan misal sopir mengantuk atau misal sampai ke cek kondisi mobil gitu, Bang? Ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan selain mengantuk juga kecelakaan berat seperti itu gitu. Ya. Itu gimana? Semuanya akan diperiksa mulai dari mobil. Kalau mobil juga mengalami masalah, kesalahannya tetap pada driver. Driver. Karena seorang driver harus sudah mampu mengukur sebuah kendaraan ini layak jalan ataukah tidak. Ketika dia mengemudi, akan mengemudi kendaraan, dia sudah cek semua, mulai dari ban, mesin, dan lain sebagainya, termasuk pengereman, gas, dan lain sebagainya. Sehingga kalau terjadi kecelakaan dan hanya menyatakan itu akibat error di mobilnya, tetap yang bersangkutan harus bertanggung jawab itu loh. Kalau dari awal, kecuali errornya di tengah jalan. Itu pertama. Kemudian kedua, di jalan tol itu kan ada batas rambu-rambu kecepatan. Makanya di semua tol dari Jakarta sampai dengan Surabaya saat ini kan dipasangi CCTV. Di Surabaya itu kadang ada tempat-tempat khusus itu sudah dijaga polisi dan disensor. Kecepatan yang melebihi batas yang ditentukan, maka akan diberhentikan dan dilakukan penilangan. Nah, melihat pada kejadian kecelakaan yang tidak ada pengereman dan kemudian melihat kepada kerusakan kendaraan, itu diperkirakan kendaraan tersebut lari di atas 100. Itu pun dilihat dari CCTV kan nanti bisa. Sehingga jelas yang pertama bukan hanya
kelalaian akibat ngantuk ya, tidak menjaga kondisi tubuh, tapi juga kelalaian karena yang bersangkutan melebihi batas kecepatan. Kemudian ada lagi kelalaian yang bersangkutan yang saya lihat itu dalam keadaan menyetir katanya membuat histori. Saya tidak tahu kebenarannya ya. Dalam kondisi menyetir di tol itu si driver ini membuat histori yang sudah dihapus juga katanya. Kebenarannya saya tidak tahu. Tapi itu juga tidak boleh. Ketika Anda mengendarai kendaraan, maka Anda wajib untuk tidak terganggu dengan hal apapun. Kita ini kan banyak sekali, ada yang naik motor pegang HP, ada yang naik mobil ya sambil pegang HP. Itu tidak boleh sama sekali. Karena begitu Anda mengakibatkan kendaraan orang lain rusak, fasilitas jalan rusak, maka pidananya di pasal 310 ayat 1, 6 bulan penjara loh. Kalau Anda menyebabkan orang lain luka ringan, maka masuk 1 tahun penjara. Kalau Anda menyebabkan orang lain luka berat, masuk 3 tahun penjara. Kan kasihan toh. Hanya gara-gara mau balas chatting sama pacar atau sama teman atau sama rekan kerja. Keselamatan Justru yang utama gitu ya. Bukan hanya keselamatan gitu, tapi Anda terganggu kan kehidupannya. Sudah menyebabkan orang lain luka atau orang lain mengalami kerusakan, Anda masih masuk penjara, kan rugi. Rugi semua. Jadi ketaatan kita itu sangat penting. Karena ini kejadian 2 kali berturut-turut ya. 1 hari sebelum Vanessa Angel itu kan dekan Fakultas Peternakan UGM yang menuju ke Jakarta kan mengalami kecelakaan di kilometer 613 itu, meninggal dunia juga. Kemudian hari berikutnya Vanessa Angel sama suaminya. Itu. Di jalan tol yang sama itu loh, jalan tol. Memang korbannya banyak sih. Jalan tol itu hampir setiap hari pasti ada lah. Apalagi sudah lepas PPKM, toh orang sudah mobilisasi kemana-mana lagi. Maka tentu kematian paling besar ya di laka lantas. Nah, yang penting menjaga aja supaya jangan sampai Anda terjerat undang-undang lalu lintas itu aja. Untuk seluruh sahabat Rumah Pancasila ya. Satu lagi Bang, masih soal laka lantas di jalan tol ini. Ya. Ini ada beberapa yang pernah saya baca juga, teman juga mengalami ketika laka lantas di jalan tol. Terus misal dia menabrak pembatas segala macam. Ternyata yang menanggung kerusakan juga pengemudi. Iya, pengemudi. Itu gimana penjelasannya? Jadi begini, pengemudi kalau itu adalah mobil pribadi atau kendaraan pribadi dia, maka dia bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian yang terjadi. Ini berbeda dengan driver yang menjalankan tugas kerja. Jadi kayak sopir truk, sopir bis, yang mana mereka menjalankan tugas umpamanya ekspedisi, membawa barang, membawa angkutan, atau membawa orang di dalam jam kerja, maka yang menanggung kerugian finansial di dalam bidang keuangan itu adalah perusahaan mereka. Bukan driver. Bukan drivernya. Drivernya bertanggung jawab secara pidananya. Jadi gimana penjelasannya gimana itu? Penyelesaiannya begini. Kita ini kan punya restoratif justice, itu ada Perkap nomor 6 daripada Bapak Kapolri. Dan diperintahkan untuk dijalankan. Di sana ada syaratnya khusus untuk yang ancamannya di bawah 5 tahun. Berarti kalau kita berbicara undang-undang lalu lintas merujuk pasal 310, ada 3 ayat yang berlaku, ayat 1, 2, 3. Kalau ayat yang menyebabkan meninggal dunia tidak berlaku, karena ancamannya 6 tahun. Ada batasan limitatif daripada ancaman pidana. Maka ketika terjadi masalah di 3 ayat ini tadi, umpamanya rusaknya barang, luka ringan dan luka berat, mereka boleh berdamai. Dengan cara adalah pimpinan perusahaan melakukan pembayaran ganti rugi, drivernya tidak kena pidana, boleh. Bisa. Bisa. Tetapi kalau ternyata nanti tidak mau untuk melakukan pembayaran ganti rugi, maka drivernya kan harus masuk penjara. Tapi drivernya bisa menuntut perusahaannya. Menuntut perusahaannya untuk membayar kerugian kepada orang yang luka berat tersebut. Atau yang memiliki kerusakan menuntut kepada perusahaannya. Ketika itu selesai, pidana bisa selesai atau gimana? Oh tidak, beda ini. Pidananya tetap jalan kalau tidak ada perdamaian. Karena ketentuan di 310 itu dan atau, bukan atau, jadi bukan alternatif. Tetapi dia
pelaksanaannya itu adalah kedua-duanya atau salah satunya. Tapi salah satunya bukan yang yang ganti kerugian. Jadi kedua-duanya itu dilaksanakan secara bersama-sama dan atau dia. Demikian yang dibahas soal laka lantas gitu ya. Melapangkan